Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi ketemu lagi dengan Umi Aisyah di pembelajaran tematik. Anak-anak Umi masih pada semangat ya tentunya belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kali ini kita masih membahas materi PKN yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, apa itu Pancasila, Nak? Pancasila adalah dasar negara atau 5 dasar negara, yaitu sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila itulah yang menjadi dasar negara kita. Jadi kita akan membahas nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam tiap-tiap silanya ya nak. Kita mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kepercayaan. Jadi bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita juga percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa itu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Misalnya saja kita kan beragama Islam, maka kita percaya dan yakin bahwa adanya Allah. Nah, di agama Kristen juga memiliki keyakinan terhadap Tuhan mereka itu siapa misalnya ya kan. Jadi di agama Hindu juga seperti itu, agama Buddha juga, agama Konghucu juga seperti itu. Jadi kita percaya dan takwa terhadap keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya, setelah kita sudah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi agama Islam menghormati agama Kristen dan agama Kristen juga menghormati agama Islam, begitu juga seterusnya ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada perselisihan antara agama Islam dengan agama Kristen ataupun agama yang lainnya? Maka masing-masing agama ini harus membina kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati apabila semua agama ini atau tiap-tiap agama ini menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan satu lagi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, misalnya, atau kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain ataupun agama lain memaksa kita untuk masuk ke agamanya. Itu tidak diizinkan ya nak ya. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila kedua ini berkaitan dengan kemanusiaan ya nak ya. Jadi kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi kita ini manusia memiliki persamaan derajat, kita memiliki persamaan hak, kita memiliki persamaan kewajiban. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Tidak ada yang merasa dirinya paling hebat, tidak ada yang merasa dirinya memiliki segalanya, karena pada dasarnya kita memiliki hak dan persamaan kewajiban, itu dia. Nah, sebagai manusia kita itu harus saling menyayangi, kemudian saling mencintai, sehingga ketika ada orang lain kesusahan atau mengalami kesulitan, maka kita akan tergerak hatinya untuk menolong, seperti itu. Nah, tidak hanya kepada manusia kita berbuat baik, tapi kepada hewan, kepada tumbuhan kita juga harus sayang, kita juga harus merawat hewan, merawat tumbuhan. Nah, itulah yang terkandung di dalam sila kedua. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, hal-hal yang terkait di dalam persatuan Indonesia yaitu kita mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi memang semuanya itu untuk negara. Persatuan kita menempatkan semuanya itu untuk negara kita, tidak ada yang lain, tidak untuk kepentingan pribadi. Nah, selain itu
kita harus sanggup. Nah, sanggup ngapain? Sanggup untuk rela berkorban. Untuk apa? Untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa gitu. Tapi kalau misalnya masih anak sekolah, nah anak-anak Umi ini bagaimana cara perwujudan sila ketiga ini? Nah, kamu bisa mengikuti upacara bendera misalnya, ataupun kamu bisa membeli atau memakai produk-produk Indonesia seperti itu. Dan kita harus mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini maksudnya walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Jadi walaupun di Indonesia itu banyak suku bangsa yang berbeda, agamanya juga berbeda, namun ketika untuk kepentingan bangsa maka kita harus bersatu. Itu dia ya nak. Selanjutnya yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi hal-hal yang terkait di dalam sila keempat, seluruh masyarakat Indonesia ini mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Kita tidak boleh nak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, ketika kita bermusyawarah, maka kita harus mengutamakan musyawarah tersebut dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, apabila hasil musyawarahnya itu sudah didapat, maka kita harus menghormatinya, kita harus menjalankannya ya. Dalam musyawarah selalu mengutamakan kepentingan bersama serta memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan tersebut. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini nak, kita harus mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan. Kemudian kita harus memiliki sikap yang adil. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita juga harus menghormati hak-hak orang lain, tidak mementingkan hak-hak pribadi atau hak-hak individu. Serta anak-anak Umi yang masih berboros-borosan atau tidak berhemat. Nah, di sini berarti anak-anak Umi belum bisa mewujudkan sila kelima. Jadi, di dalam sila kelima ini anak-anak Umi dituntut untuk tidak melakukan gaya hidup boros serta bermewah-mewahan, tapi hiduplah secara sederhana. Kemudian, di sini kita juga harus memiliki sikap bekerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh. Atau kamu yang masih belajar di sekolah, maka kamu harus belajar sungguh-sungguh. Nah, kita juga harus menghargai orang lain. Apabila orang lain itu memiliki prestasi ataupun memiliki hasil karya, maka kita harus menghargai hasil karyanya atau menghargai prestasinya. Dan satu lagi yang perlu anak Umi ingat, bahwa di dalam sila kelima ini kita tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain maupun masyarakat umum. Itu dia ya nak yang berkaitan dengan sila kelima. Nah, ini Umi lampirkan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi sila pertama itu berkaitan dengan agama. Sila kedua berkaitan dengan sikap saling menghargai dan mencintai dan tolong-menolong kepada sesama manusia. Nah, sila ketiga berkaitan dengan sikap cinta tanah air. Inilah tadi kita menggunakan produk-produk Indonesia, ya kan, mengikuti upacara bendera. Kemudian yang sila keempat berkaitan dengan musyawarah. Apabila ada suatu permasalahan, maka kita lakukanlah musyawarah. Apabila ingin mengambil suatu mufakat, maka kita lakukanlah musyawarah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima berkaitan dengan keadilan, hak dan kewajiban, bekerja keras dan berhemat. Nah, inilah kesimpulan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Berikut ini adalah worksheet yang harus anak Umi kerjakan. Ini sudah Umi bagi ya nak. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang telah Umi berikan, maka anak-anak Umi menyimpulkan apakah nomor 1, 2, 3, 4
itu berdasarkan pendapat kamu masing-masing. Kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di nomor 1 misalnya itu berkaitan dengan sila keberapa. Misalnya Umi bacakan ya, nomor 1, di sebuah desa sedang diadakan musyawarah untuk persiapan perayaan hari kemerdekaan. Pak Amrin sebagai ketua RT memiliki rapat dan memutuskan hasil rapat sesuai dengan mufakat bersama. Sementara Andi merasa marah, tidak terima dengan hasil rapat karena merasa pendapatnya tidak didengar oleh peserta rapatnya. Nah, bagaimana menurut pendapat anak Umi tentang peristiwa ini? Nah, kemudian peristiwa tersebut berkaitan dengan sila keberapa gitu. Jadi anak Umi jawab ya nak ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Apabila ada pertanyaan, anak-anak Umi bisa hubungi Umi ya nak ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Umi. Semoga apa yang Umi sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak Umi. Dan apabila ada kesalahan, Umi mohon maaf. Dan Umi harap anak-anak Umi segera mengerjakan worksheetnya. Apabila ada yang kurang jelas terkait dengan penjelasan Umi, bisa langsung tanya ke Umi ya nak. Nah, sebelum kita akhiri, marilah sama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari belajar kita hari ini, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Umi untuk anak-anak Umi 6 Abu Bakar.